Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan tutorial percobaan larutan penyangga menggunakan virtual lab. Nah, apa tujuan dari praktikum larutan penyangga ini? Yang pertama yaitu agar siswa dapat membuat larutan penyangga, dalam hal ini dengan menggunakan virtual lab, dan dapat menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari larutan penyangga. Mari kita mulai. Untuk alat yang dibutuhkan yaitu gelas beker 250 ml sebanyak 4 buah. Kemudian gelas ukur 50 ml sebanyak 5 buah. Oke, untuk alatnya sudah. Kemudian sekarang kita masukkan bahannya. Yang pertama yaitu asam asetat dengan konsentrasi 1 molar. Oke, ini kita buat kita ambil dua karena dia untuk isinya yaitu 100 ml nanti tidak cukup ketika kita butuhkan, maka kita ambil dua elemen larutan asam asetat. Nah, kemudian bahan lain yang dibutuhkan yaitu natrium asetat NaCH3COO 1 molar. Nah, ini kita juga ambil dua. Kemudian kita butuhkan juga untuk melihat nanti bagaimana ketika ditambahkan asam basa ataupun aqueous, apakah mempengaruhi pH-nya atau tidak. Kita tentu saja membutuhkan yang pertama aqueous, kemudian basa kuat kita ambil NaOH 0,1 molar. Kemudian kita letakkan di sini asam kuat HCl 0,1 molar juga. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat 4 gelas larutan. Yang pertama itu untuk larutan buffer control, yang kedua itu nanti akan kita uji dengan menambahkan asam. Untuk larutan yang ketiga nanti itu larutan buffer akan kita tambahkan basa, dan yang keempat nanti larutan buffernya akan kita encerkan. Untuk langkah yang pertama kita buat dulu larutan buffer kontrolnya dengan mengambil CH3COOH sebanyak 30 ml menggunakan gelas ukur. Oke, kita pindahkan ke dalam gelas beker pertama, kita tuangkan 30 ml, kemudian kita tambahkan NaCH3COOH sebanyak 30 ml juga menggunakan gelas ukur yang berbeda. Oke, kita tuangkan, kemudian kita tambahkan ke gelas beker yang pertama yang sudah berisi dengan CH3COOH tadi. Kita tuangkan 30 ml. Nah, namanya menjadi larutan buffer control. Oke. Selanjutnya kita membuat larutan buffer yang kedua yang nanti akan diuji dengan penambahan asam. Sama langkahnya seperti tadi, 30 ml asam asetat tambahkan ke gelas beker, kemudian 30 ml NaCH3COOH, kita
lakukan juga untuk larutan yang ketiga. 30 ml kita tuangkan. Kita letakkan di sini karena tinggal sedikit, maka kita akan ngambil nanti larutan yang kedua. Kemudian ini juga 30 ml. Letakkan juga di sini. Kita tuangkan ke gelas beker yang ketiga. Oke, kita ambil lagi asam asetat dari gelas air menir yang lain yang masih banyak isinya. Kita tuangkan 30. Kita masukkan ke dalam gelas beker yang keempat. Tekan di sini. Kemudian NaCH3COOH juga kita tambahkan sebanyak 30, sama seperti tadi. Oke, kita letakkan di sini. Kemudian kita tambahkan ke gelas beker yang keempat, tuangkan. Oke. Nah, sekarang kita akan nanti melihat bagaimana nilai pH-nya ketika ditambahkan yang pertama asam dulu. Maka untuk gelas beker yang kedua kita lakukan penambahan asam. Kita letakkan di sini. Ini untuk gelas ukurnya, diambil gelas ukur baru, jangan tercampur dengan yang tadi. Kita ambil cukup 10 ml saja. 10 ml masukkan. Kemudian tambahkan ke gelas beker yang kedua. Masukkan 10 ml. Kita ubah namanya menjadi buffer plus HCl. Buffer plus HCl atau asam. Kemudian untuk gelas beker yang ketiga kita tambahkan larutan basa kuat natrium hidroksida atau NaOH menggunakan gelas ukur yang berbeda. Kita tuangkan 10 ml juga. Kemudian kita tuangkan ke gelas beker yang ketiga 10 ml. Selanjutnya kita ubah namanya menjadi buffer atau larutan penyangga plus NaOH, natrium hidroksida atau basa kuat. Kemudian untuk gelas beker yang keempat itu kita lakukan pengenceran. Perlakuannya kita lakukan pengenceran dengan Aquades sebanyak 20 ml. Kita tuangkan. Kemudian kita masukkan ke gelas beker yang keempat, tuangkan sebanyak 20 ml. Nah, dan kita ubah namanya menjadi buffer plus H2O atau air ya, Aquades. Oke, nah setelah kita membuat larutan-larutannya, maka kita akan melihat bagaimana nilai pH dari keempat larutan tadi, baik dari larutan kontrolnya, larutan buffer yang belum ditambahkan dengan asam basa ataupun air, kemudian larutan buffer yang sudah ditambahkan asam, larutan buffer yang sudah ditambahkan basa, dan juga larutan buffer yang sudah diencerkan. Nanti kalian isi di tabel pengamatan sehingga bisa dibandingkan nilainya. Ini untuk buffer kontrol. Kita lihat pH-nya menunjukkan di sini pH sebesar 4,76. Kemudian untuk yang buffer ditambahkan dengan asam klorida, penambahan sedikit asam, dia pH-nya 4,73. Sedangkan buffer ditambahkan dengan buffer ditambahkan dengan basa kuat natrium hidroksida itu pH-nya 4,79, dan buffer ditambahkan dengan H2O atau diencerkan itu nilai pH-nya 4,76. Diisi di tabel pengamatan, kemudian dibandingkan bagaimana nilai pH-nya, apakah berbeda cukup signifikan ataukah tidak, sehingga kita bisa mengetahui cara kerja larutan buffer atau larutan penyangga. Akan ada pertanyaan-pertanyaannya juga, silahkan dijawab. Terima kasih, semoga bermanfaat.